sorry, sorry. Kenapa bisa stop tadi? Iya, sampai satu ya, deh ya. Fx-nya kan satu, terus yang pi per 2 sampai pi di 0 ya. Nah, nah ini. Oke. Nah, seperti biasa ya, kita tentukan eh, periodenya dulu. Nah, ini ya, periode, ya, deh ya. Kak, yang dp per Periodenya 2 sama dengan nggak dihapus, Kak. pi minus pi ya, deh ya. Misalnya 2 pi ya. Tapi nanti omeganya itu 2 pi dibagi T kan. Berarti ini 2 pi dibagi 2 pi ya, deh ya. Sama dengan satu ya. Nah, Kak, mau langsung tanya, aja lah Kak. ya, tentukan A0, AN, B. Ah, gimana? Yang di grafiknya itu yang dp Iya, atau gimana? yang mana? Yang di grafik? Yang tegak dp per 2 itu. Gitu. Ada. Terus Iya, kenapa yang dp per 2 itu ada yang tegaknya? ada tegaknya. Ya, itu lebih baik titik-titik aja ya, deh ya. Jangan tegak. Nah, nggak usah tegak, Hmm, nggak apa-apa. Iya, itu oke. dibuat dash line gitu ya. Nah, itu dibuat dash line. Oke, ini ya. Nah, ini adik. Oke. Nah, seperti itu. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Nah, sebentar, saya perkecil dulu. AN, BN ya. A0 dulu lah ya. A0 itu rumusnya kan 2 per T ya, deh ya. 0 sampai, ini ya. Yang min T per 2 sampai T per 2 ya, deh ya. Fx, dx. Nah, ini ya. Nah, masukkan ya. Periodenya kan 2 pi ya. Nah, per 2 pi ini, berarti kan T dibagi 2. Berarti kan min pi sampai pi ya. Nah, ini fx-nya, fx, dx ya. Nah, ini kan coret ya. Nah, ini. Berarti nanti ini seperti, nah, jabarkan ya deh ya. Min pi sampai 0, fx dx, 0 sampai pi, fx dx. Sorry, pi per 2 ya. Nah, ini tak taruh sini aja lah. Ini tambah, tambahkan pi per 2 sampai pi ya. Fx dx ya. Nah, ini. Yang ada nilainya cuma 0, 0 sampai pi per 2 ya. Ini kan 0, ini 0 ya. Ini nilainya satu kan. Berarti seperti integral 0 sampai pi per 2, 1 dx ya. Ya, x gini. Nah, jadi ini satu per pi, integral dx. Ya, x ya. Batasnya dari 0 sampai pi per 2 ya. Berarti kalau kita masukkan di sini seperti batas atas pi per 2 dikurangi 0 ya. Pi per 2 dikurangi 0, ya pi per 2. Dicoret ya. Tapi hasilnya adalah setengah ya. Itu. Kalau ngitung A0 mah gampang, karena nggak ada sin cos sin cosnya. Oke. Lalu AN dan BN ya, itu 2 per T ya, min T per 2 sampai T per 2 ya, Fx, tadi pakai cos ya dia ya, dan omega X ya. Nah, T-nya ini kan 2 pi ya, tapi dari min pi sampai pi ya, Fx, Fx, berarti kan ini omeganya kan satu tadi ya, berarti cos nx dx ya. Nah, seperti biasa ya, langsung aja lah ya, kita nggak usah lama-lama ya. Nilai yang ada nilainya itu kan dari nol sampai pi per 2 saja ya, Dek ya. Karena sisanya nol semua. Yaitu nol sampai pi per 2 aja kan. Berarti ini satu ya. Nah, ini cos
nx dx ya. Ini gampang nih, enak nih. Yang susah itu kalau sudah x, fungsi x, fx-nya x gitu. Integral cos itu adalah seper n ya. Seper n sin nx ya, Dek ya. Nah ini, masukkan batasnya, Dek. Dari 0 sampai pi per 2 ya. Pi per 2. Nah ini berarti kan seper n sin n pi per 2 dikurangi sin 0 ya. Nah ini, sin 0 ya sudah jelas 0. Nah ini hasilnya adalah seper n. Ini ya, seper n dikalikan sin itu ya, dia. Nah ini lagi-lagi sepertinya saya tuh selalu ketinggalan, Dek. Ini kan ada sepertinya ya. Ini enggak, wah, selalu lupa. Nah ini sejak awal ini ada sepertinya di sini. Nah, seper np ya. Ini sin np per 2. Nah ini sin np per 2 itu nggak ada rumus umumnya ya. Jadi biarin aja. Nah itu. Ini nggak dikasih uji jawabannya ya? Nggak ada ya. Oh ada. Wah, kita harus sama dengan ini. Kalau nggak ini, salah dong. Nah, oke. Lalu ada apa lagi? Pn ya. Pn, perhatikan ini 2 per T min T per 2 sampai T per 2 ya. Fx sin apa? Sin n omega x ya, dia ya. Dikalikan dx ya. Nah ini. Oke. Berarti kan ini 2 per 2 pi ya, dia ya. Dari 0 sampai pi fx sin nx ya. Nah ini. Jadi kan coret ya. Coret seperti kita langsung aja pakai yang ada nilainya ya. 0 pi per 2, nilai ininya 1 untuk 0 sampai pi per 2 ya, Dek ya. Nah, itu. Jadi 1 dikalikan sin nx dx ya, Dek ya. Nah, integral sin itu adalah min cos ya, Dek ya. Jadi kan min seper n pi cos nx ya, dari 0 sampai pi per 2. Nah, masukkan, Dek, nilai-nilainya. Ini berarti kan min seper n pi, masukkan batas atas, Dek. Yaitu cos nx ya, n pi per 2 dikurangi cos 0 ya, Dek ya. Cos 0 adalah 1 ya. Berarti kan minus kali minus kan positif nih. Jadi 1 ya, 1 per NP, ini 1 min cos NP per 2 ya. Gitu ya. Oke, nah seperti itu, Dek. Oke, wah ini apakah aku sambil melihat kuncinya ya? Kalau nggak seperti itu, nggak tepat nih. Oke, tinggal masukkan aja ke jawaban akhir. Nah, tuh. Oke, fx tadi kan gini ya, a0 per 2 tambahkan sigma n1 tak hingga an ya, an apa ini? N cos nx, suku yang kedua, n sama dengan 1, bn sin nx ya, Dek ya. Nah ini, itu. Oke, masukkan di nilainya. Tadi A0-nya adalah 1/2 ya tadi ya. Berarti setengah bagi 2, seperempat ya. Ini kan tadi kan setengah nih. Nah, AN-nya di situ adalah ini ya, seper NP sin NP per 2 ya. Ini AN-nya adalah tadi seper NP ya, sin NP per 2 ya. Nah, keluarkan aja ini sepertinya. Ini N1 tak hingga seper N sin NP per 2 dikalikan apa itu? Dikalikan cos ya, NX ya, Dek ya. Lalu yang berikutnya BN-nya itu adalah itu ya, seper NP ya, P-nya keluarin aja.
N1 tak hingga seper N1 min cos NP per 2 dikalikan sin NX ya. Nah, ini kita harus jabarkan satu-satu itu. Kalau kita lihat ya, di situ ada tiga nilai untuk AN, 4 nilai untuk BN. Berarti kita jabarkan sampai 3 kali ya. Untuk yang pertama ya, ini seperempat ya. Gini, seperti, nah ini untuk N-nya 1, 2, 3. Ini genap ganjil bisa. Kalau N-nya 1, berarti seper 1 ya. Berarti kan sin pi per 2. Wah, ini nggak cukup deh. Kita nggak bisa nebak ini. Sebentar, kita ginikan aja lah. Hmm, oke, sebentar. Tadi kan gini ya. Ini bisa lebih dari 3 ini jabarannya. Tadi kita dapat bahwa AN-nya adalah seper NP sin NP per 2 ya. Nah, kita coba masing-masing deh. Nah, kalau N-nya 1, berarti ya, berarti kan A1 seperti sin pi per 2 ya. Sin pi per 2 kan 1 ya, Dek ya. Berarti kan seperti ya. Nah, coba kalau misalkan N-nya 2, berarti kan A2 seperti sin 2 kali pi per 2 ya. Nah, sin pi itu 0 ya. Seper dua Nah, P, ini Kak. masalahnya. Kita mesti, sin pi kan 0. Iya, 2 bagi Enggak. 2 pi dibagi, iya, 2 dikalikan pi per 2. Berarti kan sin pi kan. Sin pi 0 ya. Nah, kita jabarkan setidaknya sampai 5 kali lah ya. Kalau N-nya 3, berarti kan A3 seperti sin 3 pi per 2 ya, Dek ya. Nah, sin 3 pi per 2 itu sin itu di kuadran, oh astaga, sorry. NP, betul. NP ya, ini NP. Sin 3 pi per 2 itu adalah -1 ya. Berarti ini minus seper 3 pi ya. Nah, Ini yang di P yang coba bawah kita sampai, berarti sampai ntar 5 juga aja lah. diganti satu. Atau dibiarin Yang aja mana? nggak apa-apa. Yang di seper NP itu, N-nya kalau Iya, ngerjain harus diganti 1, 2, 3 atau iya, dimasukkan juga N-nya ya. Heeh. Oh iya, 4 langsung aja lah ya. Iya, betul. Ini langsung aja. Seper 2, seper 1, 3 gitu ya. Berarti 1/4 pi, sin 4 pi per 2 ya. Ini coret-coret sin 2 pi, itu adalah 0 ya. Nah, ini 0 lagi. Nah, ini kalau N sama dengan 5, ya cukup sampai 5 aja lah ya. Pokoknya kita harus dapat 3 nilai. Karena di situ di kunci jawabannya, itu ada 3 nilai. A5, berarti 1/5 pi ya. Sin 5 pi per 2. Sin 5 pi per 2 itu positif, Dek. Itu ya. Berarti ini 1/5 pi. Itu ya. Nanti ini kita masukkan, Dek. Nah, ini coba kita, apa namanya, tuliskan untuk setidaknya, nah ini ya. Nanti ini, oh ini ada seper N-nya ya. Ini N-nya, keluarin lah. Ini 1/1, sin pi per 2 cos X itu ya. Cuma males banget sih. Jadi sampai 5 lah ya. Ini seper, apa namanya, seper 2 sin, nanti aja lah ya. Nanti aja lah. Nah itu, belakangan aja. Itu ya. Nah, sudah, minimal kita punya 3. Nah, yang ini, yang BN itu, di situ kalau kita, loh, kok ke sini? Sorry. Ini yang ketiga itu, yang BN ya, itu ada 4 suku ya, kalau kita baca ya di sana. 1/1 min, apa ini, 1 min, pi-nya itu dikeluarkan ya, sudah lah, ini ya. Seper N, 1 min, cos NP per 2 ya, dikalikan cos NP per, loh, ini nggak usah. Ini ya. Ya udah kita coba satu-satu ya. Kalau N-nya 1,
Berarti B1 1/1 ya. Oh, ini NP. Nah, B1-nya 1/1 super P 1 min cos Pi/2 ya, Dek ya. Cos Pi/2 kan cos 90, 0. Berarti kan super Pi ya. Kalau N-nya 2, berarti kan B2 super Pi 1 min cos, berarti kan 2 bagi 2, 1 ya, cos Pi. Cos Pi itu min 1 ya, Dek ya. Berarti 1 min 1, 2. Berarti 2 per Pi ya. Gitu. 2/2 Pi, sorry. Ya, ini ya. Nah, biarin aja 2/2 Pi. Nah, kalau N-nya 3, semoga ini nggak 0 ya. B3 sepertiga Pi. Kalau 0, kita harus menyebarkan lagi. Min cos 3Pi per 2 ya, Dek ya. Cos 3Pi per 2 itu adalah 0 ya. Tapi ini jadinya 1/3 Pi ya, Dek ya. N sama dengan 4, B4 1/4 Pi ya. 1 min cos 2Pi ya. Cos 2Pi itu positif 1. Nah, ini 0 masalahnya. Satu lagi berarti. N sama dengan 5, B5 ya. 1/5 Pi, 1 min cos 5Pi per 2 ya, Dek ya. Cos 5Pi per 2 itu positif 1 ya. Ini, sorry, 0 ya, kok 1. 0. Berarti ini hasilnya adalah 1/5 Pi. Nah, kita sudah punya 4 nilai. Nah, Kak, itu yang N2 ya bukan udah, 1/2 pi, Kak. fx-nya, Bukan 2/2 pi, Kak. iya, n sama dengan 2, 2/2 Pi kan. Ini Dua yang 1 atas dari mana? dikurangi, ini, Oh, ini dari sini, kurangi min 1 ya. Ini, 1 dikurangi dengan minus 1 ya. oke, oke. Itu deh. Nah, ya sudah, tugas kita masukkan ke sini. Nah, semoga cocok lah. Ini ya. Nah, ini 1/4 ya. Nah, jangan lupa ya, tadi AN itu mencakup ini. Ini AN ya, dan ini mencakup BN ya. Jadi pertama, ini dulu. Kita jabarkan untuk A1 dulu. Nah, A1 cos 1X ya, tambahkan A2 cos 2X. Karena kita punya 5 nih. A3 cos 3X, A4 cos 4X, tambah A5 cos 5X, dan seterusnya ya. Suku yang kedua, itu, nah ini kita breakdown sigmanya. Nah, itu ada B1 sin X ya. Nah, ini N-nya ini kita breakdown deh. Sin X tambah B2 sin 2X tambah B3 sin 3X ya. Tambah B4 sin 4X. Nah, B5 tuh pas sin 5X ya. Dan seterusnya deh. Nah, semoga cocok. Nggak cocok kita ulang lagi. Fx ya. 1/4 nih. A1. A1 ini adalah 1/pi ya. 1/pi. Nol. Nah, ini semuanya ada pi-nya ya. Pi itu enaknya kita keluarkan aja ya. Nah, gini aja ya. 1/pi kali 1 gini ya. Yang suku yang 2 sama 4 itu 0 ya. Kita cancel aja. Nol. 0, 0 ya. Langsung aja. A3-nya min 1/3 pi ya. Jangan lupa dikali cos ya. Dikali cos ya, Dek ya. Yang kedua ini min 1/3 pi alias min 1/3 ya. Min 1/3 cos 3x ya, Dek ya. Yang A5 itu adalah positif 1/5 ya. Pi-nya sudah saya keluarkan. Cos 5x ya, Dek ya. Nah, ini selang-seling nih. Nah, plus min. Nah, yang ketiga itu B-nya ya. B1 itu adalah super pi ya. Super pi-nya kita keluarkan aja lah. Nah, dikalikan sin ya. Sin X. B2-nya
2 per 2 pi ya, Dek ya. Nah, itu 2 per 2 pi. Dikalikan sin 2x ya. Berarti kan 2 sin 2x, ini positif ya, per 2 ya. Nah, ini. Aku tunjukkan kenapa sih kok 2 bagi 2 itu nggak usah kita bagikan. Karena kita melihat kecenderungannya itu dari sini. Nah, coba lihat angkanya. Tadi kan sepertiga. Nah, ini. Ini seperlima kali cos 5x. Ini cos 5x per 5. Nah, coba dicek ini. Nah, itu kan harmonik kan nilainya. Nah, ini. Yang berikutnya, n yang sama 3 sepertiga pi ya. Kalikan sepertiga x. Berarti kan sin 3x per 3 ya, Dek ya. Nah, itu ya. Terus yang berikutnya, n sama dengan 4-nya 0. Yang B5 ini seperlima pi ya, Dek ya. Berarti kan tambahkan sin 5x kan kalikan seperlima ya, alias alias dibagi 5 ya, dan seterusnya, Dek. Nah, coba cek. Sama nggak jawabannya? Sama. Sama ya? Ya, sama ya. 2 sin 2x per 2 ya. Seperti plus, nah sama kan? Gitu ya. Nah, itu. That's why aku tidak mau ini jadikan seperti 2 bagi 2 pi kan seperti. Nanti kan nggak sama jawaban akhirnya. Biar harmonik gitu. Seperti itu, Dek. Oke ya. Oke. Mau yang mana lagi, Dek? Ini. Yang nomor dua katanya, Kak. Yang dua AB. Dua satunya. Oke. Dua ini ya. Iya, Kak. Proof. Membuktikan. Mm. Ah, oke. Oke. Habis itu. Nah, itu. Jadi itu lumayan ya soalnya itu. Mem- Soalnya tentang pembuktian ya. Sekarang ya. Nah, Iya. itu. Oke. Wait, wait, wait. Nomor dua ya. Oke. Proof that integral ini sama dengan itu by making the chain of variable x sama dengan setengah pi min t in one of the integral. Loh, kok hilang? Sebentar, tadi sudah tak ini. Oke, yang A dulu. Jadi kita membuktikan ini. Hasil akhirnya itu harus cos kuadrat x dx ya. Integral 0 pi per 2 dari sin kuadrat x dx. Katanya dia minta Sama-sama. bahwa x-nya itu setengah pi min t. Nah, in one of the integrals. X-nya setengah pi min t ya. Berarti variabel yang berubah itu t. Oke, ya kita turunkan dulu aja. Turunkan x terhadap t ya, Dek ya. Ini kan hasilnya min 1 ya, Dek ya. Artinya nanti ini nilai dx-nya itu bisa jadi minus dt ya, Dek ya. Mm. Maka kalau begitu, nah kita masukkan batasnya ya. Kalau x-nya 0, berarti kan di sini 0 setengah pi min t ya. Artinya t-nya sama dengan pi per 2 dong. Kalau x-nya sama dengan pi per 2, di sini berarti kan pi per 2 sama dengan setengah pi min t ya. T-nya sama dengan 0 ya, dia. Nah, maka di sini 0, batas bawahnya jadi pi per 2 ya. Batas atasnya jadi 0 ya. Di sini sin kuadrat x. X-nya itu adalah setengah pi min t ya, dia. Nah, ini. Dx-nya sama dengan minus dt ya. Nah, ini. Ini minusnya mau dihilangkan boleh. Tinggal kita flip aja integralnya. 0 pi per 2 sin kuadrat setengah pi min t ya, dia. dt. Nah, oke. Nah, kalau mau integralkan ini itu kita bisa, dia bilang in one of the
in one of the integrals. Oke, nah kita punya ini ada ya. Kalau kita punya cos 2 dikalikan setengah pi min t, itu kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah pi min t ya. Artinya sin kuadrat setengah pi min t itu adalah setengah min setengah cos 2 kali setengah pi min t ya, Dek. Nah, ini ya. Jadi integralnya berubah jadi seperti itu. Itu sama dengan ya 0 pi per 2 itu apa ini? Setengah ya, min setengah cos 2 kali, ya, langsung aja itu dimasukkan langsung bisa juga sih, nggak masalah. dt ini ada ya. Nah, ini oke, yuk bisa dilanjutkan nih. Nih, tinggal diintegralkan biasa aja itu ya. Itu ketemu nggak kira-kira harusnya? Harusnya sih ketemu ya. Nah, itu pakai integral substitusi juga boleh ya. Sebentar, aku pikir dulu. Hmm, integral substitusi ya. Bisa juga. Tadi kita misalkan dengan variabel baru. Nah, oke. Sebentar. Hmm. Sebentar, aku pikirkan dulu. Ini ya, harusnya bisa sih. Wait, wait, wait. Hmm. Sebentar, aku tuh kepikiran ini loh ya. Aku tuh kepikiran ini langsung bisa bisa langsung jadi cos kuadrat ini. Kalau kita cek ya. Oh iya, bisa langsung nih, Dek. Nggak usah ya, nggak usah. Karena kenapa? Aku kepikiran ini loh. Kepikiran kata-kata in one of the integral. Jadi nggak usah kebanyakan langkah gitu. Nah, itu maksud saya. Nah, jadi ini nggak usah kita proses lah ya. Ini nggak usah kita proses. Nah, jadi saya baru ingat deh, kalau sifat ini ya, sifat sifat trigonometri ya, sin 90 min x alias sin pi per 2 min x kan sama dengan apa, Dek? Sama dengan cos x kan? Iya, kalau di sifat trigonometri Hmm, ya, itu. iya. Jadi, maka kalau kita punya, maka, nah, iya, kalau kita punya sin setengah pi min t, ya sama dengan cos setengah pi min t. Nah, gitu kan ya. Artinya, itu sama dengan, langsung aja, 0 pi per 2 cos kuadrat setengah pi min t kan. Nah, di mana tadi setengah pi min t itu adalah ini ya, sama dengan x kan. Nah, maka ininya sama dengan x d. Nah, ini x ya, ini dx. Sehingga hasilnya sama aja, 0 pi per 2 cos kuadrat x dx ya. Tadi terbukti ya. Nah, karena permintaannya membuktikan. Nah, by making the check of variable in one of integral. Jadi dalam satu integral. Nggak usah kebanyakan langkah lagi. Tapi memang seperti itu. Jadi dari sini, nah ini minusnya kamu flip ya. Ini kan belum, ini kan in one of integral itu maksudnya tidak usah menjabarkan integralnya. Ini dari ke sini itu masih one integral deh. Sampai ke sini masih one integral. Tidak ada proses. Kalau kita jabarkan kayak tadi, itu sudah two integral, three integral dan seterusnya ya. Yang ini juga di, yang B.
Yang B juga kan? Iya. Iya ya. Tes. Jelas ya. Iya, Kak. Oke. Oke. Use the same method to prove that the average of sin quadrat npx per L and cos quadrat npx per L are the same over period ya. Oke. Nah, wait. Oh, nggak usah tambah baru. Ini ya, yang 2B. Nah, ini. Dengan apa katanya? Dengan metode yang sama ya. Nah, itu. Nah, kalau metode yang sama, pertama-tama kita harus tahu ini dulu deh. Sin kuadrat NP X per L dan cos kuadrat NP per LX, ini periodenya berapa? Nah, itu ya, Dek ya. Cari dulu periodenya. Ah, omega, ingat omega itu yang nempel sama X ya, Dek ya. Ini adalah omega. Iya. Tuh, gitu ya. Omega kan sama dengan NP X ya. NP per L ya. Nah, tapi kita tahu rumus omega itu apa? Yaitu 2pi dibagi periode ya, Dek ya. Nah, sehingga di sini pi-nya mencot ya. Sehingga T-nya sama dengan 2L dibagi N ya, Dek ya. Nah, kata apa namanya? Kata soalnya dia mintanya with the same method ya. Nah, itu. Berarti X-nya nanti itu. Nah, kita ganti deh. Tadi kalau ini periodenya satu, ini kan periodenya satu kan? Ini ya. Omeganya kan satu kan? Kalau omeganya satu, itu kan ini ya, tak perjelas ya. Kalau omeganya satu, nah ini. Kalau omeganya satu, tadi X-nya itu sama dengan berapa tadi? Setengah pi min T ya, Dek ya. Hmm. Nah, kalau omeganya satu, berarti periodenya berapa, Dek? Nah, bentar. Periodenya satu, berarti periodenya 2pi ya, Dek ya. Iya. Ini ya. Nah, nah, kalau T-nya 2pi sama dengan itu. Nah, sekarang kalau misalkan T-nya sama dengan 2L per N, nah, itu yang berubah tuh ininya, depannya ini, gitu ya. Berarti itu periodenya itu, ini jadinya X-nya sama dengan L per 2, L per 2N gitu ya. Ini, min T. Itu ya. Nah, cocokkan ya. Itu, 2pi jadi pi per 2. 2L per N, berarti kan jadi L per 2N kan, logikanya. Kan gitu, Dek. Iya. Gitu ya. Heeh. Itu logika matematika aja. Kalau di UTBK namanya PK ya gitu. Gitu. Nah, berarti di sini turunkan dulu ya. Turunkan X terhadap T ya, Dek ya. Turunannya pertama 0 ya. Berarti ini min 1 ya, Dek ya. Turunannya. Artinya dx-nya sama dengan minus dt ya. Oke. Nah, Iya. oke. Terus, oke, kita save dulu. Nah, periodenya sekarang ya. Apa katanya? Nah, ini yang ditanya adalah average of sines quadrat are the same over the period. Gitu ya. Ini average. Jadi periodenya harus sama. Nah, jadi sebenarnya soal ini ingin agar kalau nanti kita integralkan ini satu periode dari sin kuadrat x-nya ini ini hasilnya itu harus kembali ke cos kuadrat x gitu ya. Itu. Nah, sudah ulangi aja. Periodenya itu berapa tadi? Nah, periodenya itu adalah 2L per N ya. Ini 2L per N ya, Dek ya. Ini sin kuadrat. Nah, sekarang X-nya itu diminta gini kan ya. Ini kan eh, NP per L. X di sini itu diminta tadi sama dengan L per 2N min T ya, Dek ya. Nah, berarti kan gini. L per 2N min T ya. Nah, Iya. dx-nya tadi kan sama dengan
minus dt ya. Heeh. Ya, kita harus ngubah batas atas bawahnya juga nih masalahnya ya. Minus dt. Oke, nah kita kerjakan dulu nih. Ja- Jadi ini batas x ya. X-nya ada dua nih. Ini kan 2L per N ya dia. Nah, ketika Iya. X-nya 2L per N, itu T-nya berapa? Ketika X-nya 0, T-nya berapa ya? Tadi kan X-nya kan, berarti kan eh, 2L per N sama dengan L per 2N minus T ya. Maka ini T-nya sama dengan 2L per N dikurangi L per 2N. Itu ya. Mm. 2L per N min L per 2N. 2 dikurangi setengah. Berarti 3 per 2 ya, Dek ya. Gitu kan? Nah, oke. Dengan cara yang sama, yang bawah itu, ini kalau X-nya 0, berarti kan L per 2N min T kan? Sehingga T-nya sama dengan L per 2N ya. Kalau ini mah gampang. Nah, maka ini ya, lanjutkan ya, Dek ya. Nah, ini kita bisa lanjutkan yang ini. Itu sama dengan, ya, 0 sampai, kok 0 lagi sih? Kalau 0 itu kan L per 2N ya. Kalau itu, ini betul nggak sih? Oh, ini kebalik. Astaga. Ini L per 2N min 2L per N harusnya ya. Nah, ini kebalik ya. Jadi kan minus ke sana jadi plus. Berarti ini L per 2N dikurangi 2L per N. Berarti minus saja tadi. Minus 3L per 2N ya. Setengah dikurangi 2. Minus 3L per 2N ya. Nah, ya sudah di batas dalamnya itu sama aja ya. Nah, oke. Masukkan ya dia. Berarti ini NP per L itu ya. Dikalikan apa tuh? L per 2N ya, Dik. Dikurangi NPT per L ya. Minus DT ya. Nah, DT ini minus ya, Dik. Nah, maka ini kan minus ya. L per 2N sampai minus 3L per 2N ya. Ini moncrot, moncrot, P moncrot, moncrot. Jadi sisa, nah, sin kuadrat, apa ini? Loh, kok dicoret P-nya, N-nya ya. Maaf, maaf. Ini N ya. Berarti kan ini P per 2 kan. Yang ini NP Iya. T per L ya dia. NPT per L ya dia. Iya. DT. Nah, kita flip ya batas integralnya ya. Berarti ini 3L per 2N, ini L per 2N kan itu ya. Nah, berarti ini sin kuadrat ya, Pi per 2 dikurangi NP, apa tuh? NPT per L ya dia. Nah, ini kan. Nah, Minus di DT. 3L per N. Itu ya. 2N-nya kemana, Kak? Hah? 2N. 2N-nya ini ya. Atas yang min, L per min 2N. 3L per 2N. Iya. Itu kan Oh iya, 3L minus per ya. 2N-nya ada minus. Oke, Ya. thank you, thank you. Nah, min seperdua kan ya? 3L per 2N kan? L per 2N. Iya. Ini ya. Ini per 2N deh. Mm, ini ya, 2N ya. Ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ya sudah. Ini kan sama dengan apa nih tadi? Kalau sin pi per 2, nah, itu ya. Sin pi per 2, sin 90 min X itu kan sama dengan apa, deh? Sama dengan cos X Cos. kan? Nah, gini toh. Iya. Gitu ya. Nah, maka ini min 3L per 2N ya, dia. Ini Cos L per kuadrat. 2N itu sin, sorry, cos kuadrat ya. Nah, ini cos kuadrat N I per L T. Nah,
Ini di Ignas boleh juga jadikan ini dikembalikan ke X lagi. Boleh juga, nggak masalah. Nah, ujung-ujungnya yang penting itu harus sama dengan integral cos kuadrat. Sebagaimana tujuan di awal, sin kuadrat sama dengan cos kuadrat ya. Nah itu. Nah ini, kalau di Ignas lihat ya, ini atas kurangi bawah, itu kan sama dengan periode kan. Atasnya kan L per 2N, yang bawah itu minus 3L per 2N ya. Ini sama dengan 4L per 2N kan, Dik? Yang nggak lain dan nggak bukan adalah 2L per N ya. Nah, ini kan dijadikan 0, 2L per N. Nah, kalau sudah dikurangi, bawahnya jadikan 0 ya. Atas kurangi bawah, jadinya ini. Oke? Nah, jadinya cos kuadrat N I T per L dt, atau boleh juga ini dijadikan 0, satu periode, cos kuadrat N I T per L dt ya. Nah, terus itu terbukti ya, sama kan? Nah, Itu kenapa integral batasnya sin diganti, Kak? kuadrat sama dengan integral cos kuadrat, untuk membuat seolah-olah sama aja, sama dengan ini kan, gitu. Mau dijadikan X lagi, boleh, gitu kan. Mau dijadikan X itu. Nah, karena kita ganti X ya, ini ganti X, jangan lupa. Kalau kita kembalikan jadi X, itu balik lagi. Ini. Nah, itu ya. Mau dikembalikan jadi X lagi, boleh-boleh aja, nggak masalah. Jadi tadi batasnya Itu. diganti biar sama kayak yang mana, Kak? Sama yang awal, ini. Dan caranya Itu ya. emang yang batas atas kurangi batas bawah gitu, Kak. Iya. Definisi satu periode. Kayak yang tadi itu. Pi dikurangi minus Pi. Itu 2Pi. Mm-mm. Itu boleh dipecah jadi dua. Nah, makanya di Oke. sini boleh nih atas sama bawah kembalikan ke 2L per N ya. Sebenarnya mau T atau mau X sama aja. Nah, sama saja, nggak masalah. Karena ujung-ujungnya yang penting sama. Ini mau dijadikan X saja, boleh. Mau jadikan T, maaf. Nah, ini T, dt. Nah, ini boleh. Nah, itu. Gitu ya. Iya. Itu terbukti. Nah, oke. Ini sudah ya. Ini sudah. Yang mana lagi, Dik? Nomor 12, Kak. 12 ya. Cos kuadrat 7 pi X per 2 on 8 0 oh, 8 per 7. Apa pertanyaannya ini? Kok tiba-tiba on ini? Sebentar, saya cari versi lengkapnya ya, biar tahu konteksnya. Nomor, bentar. Ini saya cek buku ya, biar kita nggak salah paham deh. Halaman 350, Kak. Problem 12. Oh, 350 ya. Oh iya, itu coba dibaca kata-katanya ya. Use the results of problem 13 to evaluate the following integrals without calculation. Wah, ini. Jadi harus tahu konteksnya nih. 12 ya. Sebentar, let me tulis dulu. Use the results problem 13 ya. Iya, problem 12. 13 itu adalah ini ya. Astaga, maaf, maaf, maaf. Salah, salah, salah. Iya, iya, iya. 12 ya. 12 itu apa katanya? Oh ini. In problem 3 to 12 ya. Find the average value ya. Nah ini. Find
average value ya on the given interval. Ini yang pertama ya. Use the equation 4.8. Use equation 4.8 if it applies. Ya, 4.8 itu apa? 4.8 itu Batasnya ini ya. Ini, 2pi itu. super 2pi sin kuadrat nx ini ya, cos kuadrat nx dx sama dengan setengah ya. Terus katanya, if an average value is zero, you may to be able to decide this from a quick sketch which shows you that the average values above and below are the same. Kalau misalkan nilai rata-ratanya nol, gitu ya, kita itu bisa tentukan bahwa sketsa dari grafiknya itu bagian atas dan bagian bawah sumbu X itu adalah sama luasnya, gitu ya. Nah, yang diinginkan itu adalah dari fungsi ini ya, fx itu cos kuadrat 7px per 2 on ya 0,8/7. Nah, itu ini konteksnya ya. Itu harus tahu konteksnya dulu. Nah, ini. Oke. Kalau ini mencari average ya, rata-rata ya. Nah, seperti biasa deh, saya itu selalu menekankan tentukan ini ya, omega ya. Ini omega itu pakai bahasa saya sendiri ya, Hmm. Dek, ya. Nanti di Ignas bisa cari bahasa yang sesuai dosennya saja. 2pi per T ya. Nah, ini periodenya deh. Nah, di mana? Di sini yang nempel sama itu adalah ini ya, 7pi per 2 ya. Ini kan Iya. omeganya kan, yaitu 7pi per 2 ya. Nah, ini coret ya, sehingga kita dapatkan periodenya sama dengan 4/7 ya, Dek, ya. Ini. Oke. Nah, jadi kalau kita hitung average, ya, itu sebenarnya begini, Dek. Nah, average itu rumus umumnya itu gini. 1 per periode, ini ya, min periode per 2, periode per 2, fx dx ini ya. Sebenarnya pokoknya lihat lihat polanya ya, Dek, ya. Lihat polanya ya. Ini t per 2 dikurangi minus t per 2 kan hasilnya t gitu ya. Nah, itu ya. Jadi di Ignas boleh tulis seperti ini. 1 dibagi 4/7 ya. Nah, ini min T per 2 sampai T per 2. Berarti kan min 4/14 ya. Ini min 4/14 dibagi 2 kan. Min 4/14 ya. Itu boleh. Itu ya. Fx dx. Nah, mau ditulis seperti ini. Misalnya, saya mau seperti ini. Nah, ini biarin ya. Ini mau ditulis seperti ini, deh. Nah, misalnya, hmm, se- seper T per 2. Ya, sorry. Seperti, ya. Seperti yang atas ini adalah 0 sampai T. Fx dx. Nah, mau seperti ini juga nggak masalah, gitu ya. Nah, ini berarti kan seperti ya. Berarti T-nya itu adalah 4/7 ya, deh ya. Nah, berarti kalau gitu T-nya itu adalah 4/7 ya. Masukkan ya, deh ya. Hmm. Hmm, sebentar. Sebentar, sebentar. Mau yang atas saja, sebentar. Ini 4. Oh, iya, 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 iya. Karena dimintanya 0 sampai 8/7 ya. Berarti ini 2T ya.
2T, Dek, berarti, Dek. Bukan, bukan T ya. 2T, berarti ini harus 2T juga ya. Kayak ini. Karena harus sama ya. Ini kurang ini kan 2T ya. Nah, ini. Oke, kita buat tadi seperti itu ya, Dek ya. Sesuai soal aja ya. Nah, itu. Karena itu 0 sampai 8/7 kan. Ini ya. Nah, ini. Berarti ini jadinya gini ya. 2/T ya. Ini 0 sampai 8/7 ya. 8/7 itu kan, apa namanya, Dek? 2T ya. Nah, ini. Langsung aja ya, gini ya. Nah, ini 0 sampai 2T, itu ya. Cos kuadrat, apa tadi? 7 pi x/2 ya. Nah, ini. Ini hasilnya itu harus setengah, Dek. Kok bisa? Itu ya. Nah, ini. Kalau kita lihat equation 48 ya, ini. Kalau kita punya ini, cos kuadrat nx, itu hasilnya harus setengah ya. Nah, itu. Ada 2 pi-nya. Nah, kita coba ini. Dx ya. Oke. Coba kita kerjakan, Dek. Cos kuadrat 7 pi x/2. Itu kan rumusnya gini ya. Cos 2x itu kan sama dengan 2 cos kuadrat. Oh, gini. Cos 2 dikalikan 7 pi x/2 itu kan sama dengan gini, Dek. 2 cos kuadrat 7 pi/2x min 1 kan. Artinya kalau kita punya cos kuadrat 7 pi x/2 itu sama dengan setengah ya. Tambah setengah cos 2 7 pi x/2 ya. Coret-coret ya. Maka di sini setengah tambah setengah cos 7 pi x ya, Dek ya. Nah, ini langsung masukkan ya. Ini berarti sama dengan 0, periodenya kan 8/7 ya, Dek ya. T-nya kan 4/7. Nah, berarti 2 kali 4/7 berapa? 8/7 ya. Nah, itu jadinya setengah plus setengah cos 7 pi x, Dek. Sama ini dx ya. Nah, ini. Berarti ini integralnya. Integral 0 sampai 8/7. Itu ya, 8/7 setengah dx ya. Nah, tambahkan ini, Dek. Tambahkan setengah integral 0 sampai 8/7 cos 7 pi x dx ya, Dek ya. Nah, itu. Ini ya. Nah, sebentar, Dek. Aduh, aku lupa lagi ya. Ini tuh harus ada 1/2T-nya. Astaga, lupa saya. 2T dikurangi 0 kan 2T. Ini harus masuk gitu ya. Nah, ini T/2 dikurangi minus T/2 T. Nah, itu. Berarti ini harus ada itu, Dek. 2 kali T-nya ya. Berarti ini ada, apa itu, Dek? 1/8/7 ya. Nah, itu. Ini 1/8/7. Ini coret ya. Aku coret. Apa kerjakannya? Tapi ini 1/8/7. Hasilnya harus setengah. Karena sudah harus ada equation-nya. Itu. Kalau 0, kita harus sketsa, Dek. Semoga aja nggak 0 ya, biar gampang ini. Berarti ini setengah, integral setengah dx, berarti kan setengah x ya, Dek ya. Nah, ini. Integral yang ini, setengah, ini kan 1 dibagi 7 ya. Integral cos itu sin ya. Nah, 7 pi x. Nah, dari batasnya dari 0 sampai 8/7 ya. Nah, batas yang ini, kalau di Ignas masukkan, berarti nanti sin 7 kali 8/7. Berarti kan 8 pi ya. Dikurangi sin 0 ya. Sin 8 pi itu 0. Sin 0, 0. Berarti ini cancel aja. Berarti ini sama dengan 1 dibagi 8/7. Berarti 7/8 ya, Dek ya. Ini setengah kali
X ya, X-nya kan 8 per 7 ya. Nah, 8 per 7 kurangi 0 ya. Ini berarti kan 7 per 8 kali setengah kali 8 per 7 ya. Coret-coret, coret-coret. Hasilnya sama dengan setengah ya, Dek ya. Nah, ini. Sama ya, sesuai permintaan. Gitu ya. Oke. Nah, aman ya, Dek ya. Matanya agak. Ini sudah. Iya, gimana? Yang tadi tuh yang bawah-bawah. Ini, Yang pakai identitas nggak? Yang atas tadi itu. ini ya. Iya. Nah, iya. Jadi rumusnya gini, Dek. Rumus umumnya ya. Kalau kuat, sorry, cos 2 kotak sama dengan 2 cos kuadrat kotak min 1 D. Ini ya. Dalam hal ini, kotaknya adalah ini ya. Cos 2 kotak Iya. min 2 cos kuadrat kotak min 1. Oke, lalu apa lagi? Ini ya, berarti pindah ruas ya, D ya. Ini kan pindah ke sana dari di sini ya. Harusnya ada duanya. Ini ini pindah ke sana, itu ya. Oh sorry, ini benar ya. Ini benar. Ini pindah ke sana kan minus jadi plus ya, deh ya. Makanya di sini 1 plus itu ya. Nah, semuanya dibagi dua. Jadi setengah plus setengah cos ini ya. Plus 7 pi X per 2 D. Gitu. Kalau dibagi dua, depannya kos nggak satu, Kak. Yang mana yang satu? Ini satu kan. Dua dibagi dua kan satu. Ini kan satu. Itu. Pindah ruas kan. Hmm. Ini kan cos 2 7 pi per 2 X ya. Nah, ini minus satu pindah ke kiri. Jadi plus satu kan. Sama dengan 2 cos kuadrat 7 pi per 2 X ya. Dibagi dua semua, ini Ya. coret ya. Berarti setengah kalikan Hmm. cos 7 pi X. Satu bagi dua, setengah kan? Dua bagi dua, satu kan? Cos kuadrat 7 pi per 2 X. Sama kan? Jadi dengan ini, iya, Oh, yang kiri tuh dua sama coba deh duanya dicoret, tapi tetap dilihat. masih dibagi dua gitu. Iya, bagi dua. Itu. Oh, oke oke oke. Nah, betul deh. Itu ya. Oke. Oke, betul. Iya. Oke, mau yang mana lagi deh ini? Mau yang nomor 9, Kak. 9 ya. Oke, 9. Nomor 9 ya. Ini. Oke. Fx-nya min x, x ya. Situ min pi x sampai 0, lalu 0 sampai pi ya. Nih, titik. Oke. Kunci jawabannya harus ketemu itu ya. Nah, itu. Oke. Kita tentukan dulu aja nanti apa namanya HN-nya
BN-nya itu ya. Nah ini, oke sebentar. Kita gambarkan dulu ya. Ini fx terhadap x ya. Nah ini min p sampai p ya, berarti ya. Nah ini dari min p sampai 0 itu min x ya dia. Berarti gini gambarnya. Nah, kalau min x itu kan gitu. Kalau 0 sampai p itu x ya. Gitu. Nah, gini kan garisnya. Jadi nanti bisa diperluas lagi, Dek. Ini mau diperluas boleh. Misalnya 2pi ya. Ini minus 2pi ya. Nah, ini. Oke. Nanti kalau diperluas ya jadi gini. Ini jadi gitu ya. Nah, itu Dek. Nanti periodenya ya udah potong aja ke sini. Keberulangannya kan bentuknya seperti ini. Ini ya. Nah, itu kan. Berarti periodenya pi dikurangi minus 2pi ya. Jadinya 2pi kan. Nah, tapi dari sini kita bisa dapat apa namanya omeganya ya. 2pi dibagi T kan. Berarti 2pi dibagi 2pi ya. Sama dengan 1 ya dia. Nah ini. Nah, ini langsung nih coba cari A0-nya ya. Nah ini. A0 itu kan gini ya dia. Mau pakai rumus yang 0 sampai 2pi boleh. Min pi sampai pi boleh. Berarti ini 2 per periode ya. Ini dari min pi sampai pi ya. Ini dari min t per 2 sampai t per 2 ya dia. Ini fx dx ya. Nah ini. Ya sudah. Berarti ini jadinya 2 per periode. Dek. Periodenya kan 2pi ya. Periodenya itu 2pi, betul ya? Periodenya 2pi, integralnya, berarti kan ini min pi sampai pi ya, Dek ya. Ini fx dx ya. Nah, gitu kan. Nah, ini jadinya coret 1 coret pi ya. Nah, gitu kan. Berarti ini tulisannya seperti ya. Pecahkan jadi 2 part ya, Dek ya. Min pi sampai 0, fx dx, tambahkan 0 sampai pi, fx dx ya, Dek ya. Nah, ini min pi sampai 0, itu nilainya min x tadi ya. Ini positif xd. Nah, itu. Nah, ya sudah, maka kita punya seperti ini ya, min integral min pi sampai 0 dx, ini 0 sampai pi, oh sorry, x-nya lupa. Ini x dx ya, dia. Nah, gitu kan. Nah, ini kalau kita integralkan ya, integral x itu kan min setengah x kuadrat kan, dari min pi sampai 0 ya. Ini integral x setengah x kuadrat ya, dari 0 sampai pi. Nah, masukkan batas atasnya deh ya. Ini seperti min ini ya, 0 dikurangi min pi pangkat 2 ya. Berarti kan positif positif ya. Nah, tambahkan yang ini dek setengah pi pangkat 2 ya. Pi pangkat 2 per 2 dikurangi 0 ya. Nah, ini berarti kan ini jadi gini. Seperti ini minus ya. Berarti kan minus kali minus positif ya dek ya. Pi kuadrat per 2 tambahkan pi kuadrat per 2 ya. Jadinya seperti Pi kuadrat. kalikan 2 pi kuadrat per 2 ya. Nah, coret ya. Coret, 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 coret ya. Berarti A0-nya di situ sama dengan pi ya. Gitu. Nah, gitu ya. Sekarang tinggal cari AN dan PN-nya ya. AN-nya
AN tadi itu pakai AN-nya itu 2 per T ya. Hmm, min T per 2, T per 2 ya. Fx tadi sin ya. Sin N omega X ya dia. Ini kan rumusnya. Omeganya tadi Ya. 1 ya. Maka di sini 2 per periodenya adalah 2pi ya. Ini dari min pi sampai pi. Fx sin nx ya. Nah, dx kan coret-coret 1, berarti ini seperti ya. Ini pecahkan jadi 2 part ya dia ya. Min pi sampai 0, fx ya. Fx-nya langsung aja ya. Min x itu ya. Ini min x sin nx dx tambahkan satunya positif x ya. Sin nx dx ya. Ini dari 0 sampai pi ya. Nah, itu dek. Tuh, tuh ya. Nah, ini kita bisa pakai cara cepat, dek. Nah, cara cepat ini cara yang diperbolehkan ya. Dengan memperlihatkan karakter fungsi ganjil dan fungsi genapnya. Nah, itu. Misalnya ya. Nah, sin ya, itu adalah fungsi ganjil, dek. Sin itu. Fungsi gasal ya. Bisa diingat di pelajaran matematika satu yang kemarin ya. Ini fungsi gasal ya. Nah, kalau X itu jelas fungsi gasal ya, karena X pangkat satu. Satu kan gasal. Fungsi gasal ya. Nah, jadi Ya. cara mengerjakan Fourier itu bisa bisa di simplified deh. Gasal dikali, jadi kan fungsi gasal dikalikan fungsi gasal itu adalah fungsi genap ya. Itu. Nah, itu ya. Fungsi gasal kali gasal. Ganjil kali ganjil. Misalnya 7 kali 7, 49 ya. Itu kan fungsi gasal ya. Berarti fungsi gasal dikalikan fungsi gasal adalah fungsi gasal. Itu ya. Nah, ini harus satu periode ya. Satu periode artinya berarti di Ikhlas nggak usah dijabarkan dulu, nggak masalah nanti ini. Ini kalau fungsi gasal di integralan satu periode itu nol deh. Itu ya. Jadi nggak usah kita apa namanya buat eh, selama mungkin. Itu ya. Itu dibuat seperti ini aja. Nol ya. Nggak usah kita kerjakan. Itu. Nah, oke. Nah, aku tuh kepikiran ya. Kalau ini tuh ada cara kedua deh. Nah, boleh nanti periodenya itu diambil segini tuh boleh dari sini ke sini. Itu boleh, nggak masalah. Itu ya. Itu dari pi sampai 2pi. Nah, itu juga nggak masalah. Gitu ya. Oke. Nah, tapi yang cos itu nggak nol ya. Coba ya. Jadi itu sedaya airnya nol ya. Yang kedua yang BN-nya ya. BN-nya itu adalah 2 per T, itu ya, min T per 2, T per 2 ya, Dek ya. Nah, itu Fx cos n omega dx ya. Nah, ini. Nah, integral ini itu kan periodenya kan 2pi ya tadi ya. Ini dari mana itu? Min pi sampai pi ya, Dek ya. Fx cos nx ya, dx ya. Coret, coret, coret satu ya. Nanti ini seperti, nah, ini pecahkan jadi dua ya. Pertama dari min pi sampai nol. Itu kan nilainya min x tadi ya, Dek ya. Min x cos nx dx ya. Itu. Terus yang berikutnya itu dari mana itu? Nol sampai pi x cos nx dx ya, Dek ya. Nah, ini. Kalau cos itu fungsi genap.
genap kali Gasal itu genap. Integral fungsi genap itu nggak nol gitu ya. Nah, jadi kita bisa integralkan dulu ya ini ya, pakai parsial di ini. Nah, ini ya, integral x cosinus nx dx ya. Nah, ini Ya. jadikan aja ya, ininya u gitu ya, ininya dv. Kita pakai teknik tabel aja lah ya, biar gampang ya. Ini u dv. U-nya adalah x, turunkan sampai 0 ya. 1, 0 ya. dv-nya adalah cos nx ya. Diintegralkan sekali, jadi 1/n ya. Sin nx. Integralkan sekali, berarti jadi min 1/n kuadrat ya, Dek ya. Ini cos nx. Jadi kan, kalikan ya. Ini kali ini kali ini. Selang-seling tandanya. Plus, min. Gitu ya. Artinya, ini hasilnya adalah plus x per n ya. X per n eh, sin nx ya, Dek ya. Nah, ini minus kali minus plus ya. Plus 1/n kuadrat itu cos x ya, Dek ya. Batasnya, nah batasnya ini bisa kita buat masing-masing ya. Nanti ya. Nah, masukkan dulu. Ini seperti ini ya. Ini minus lah ya, koefisiennya ya. Berarti ini minus x per n sin nx tambah 1/n kuadrat cos nx ya. Ah, sorry. Minus kali plus, berarti minus ya, Dek ya. Nah, ini. Oke. Nah, batasnya dari min pi sampai 0 nih. Nah, ditambah suku yang kedua, Dek. Suku yang kedua itu x per n sin nx ya. Tambahkan 1/n kuadrat cos nx ya. 0 sampai pi, Dek. Nah, ini masukkan ya. Oke. Ini ini jelas ketahuan ya. Yang sin itu jelas habis itu nilainya. Sin 0 0. Ya, ini. Sin kalau dimasukin 0 0 ya. Sin Ya. NP itu 0. Ya, ini sudah cancel aja. Ini juga ya mempersingkat saja deh. Ini seperti ya. Nah, lalu yang pertama, ini kan ini min 1/n kuadrat ya. Min 1/n kuadrat, cos masukkan ya, cos 0 ya. Cos 0 kan 1. Dikurangi yang pi ya. Ini dikurangi cos minus NP ya, Dek ya. Nah, ini. Cos minus NP itu sama dengan min 1 pangkat N juga, Dek. Kalau cos minus itu kan sama dengan positif ya. Cos minus X itu kan sama dengan cos X, Dek. Makanya cos minus NP sama dengan cos NP. Berarti sama dengan min 1 pangkat N. Nah, suku yang kedua, ini per N kuadrat ya. Itu yang pertama cos NP dulu ya. Nah, ini ya. Dikurangi cos 0. Cos 0 kan 1 kan. Cos NP itu min 1 pangkat N ya, Dek ya. Nah, ini. Ya udah, kalikan aja ya. Mana yang bisa dicoret nih? Itu nggak ada ya. Ini min 1 per n kuadrat 1 min 1 per n kuadrat kali ini ya. Min 1 kali n kuadrat. Berarti kan minus kali minus. Minus tambah minus ya. Min 2 kali ya. Nah, biar gampang kita buat sendiri lah ya. Di halaman selanjutnya, Dek. Ini ya. Nih. Nah, ini dia. Nah, ini kan berarti seperti ya. Ini. Ya. Min 1 per n kuadrat. mm, Plus 1 per n kuadrat. Min 1 pangkat n ya. Ini plus 1 per n kuadrat min 1 pangkat n min 1 ya, Dek ya. Min Ya. 1 per n kuadrat ya. Nah, ini tambah ini kan jadi 2 kalinya ya. Seperti seperti jadi 2 ya. 2 per n kuadrat min 1 pangkat n. Ini minus 1 kurangi minus 1. Berarti kan min 2 per n kuadrat ya, Dek ya. Nah, 2-nya di kita keluarkan saja. 2 sama n kuadratnya ya. Jadi 2 per n kuadrat. Itu yakin ya? Per n kuadrat ya.
Sebentar lah. Sabar, sabar, sabar. Iya, n kuadrat ya. Betul ya. Oke, oke. Enggak apa-apa. Nah, ini n kuadrat kali pi ya, Dik ya. Ini ya. Berarti ini kan min 1 pangkat n min 1 kan, Dik. Nah, ini ya. Ini adalah nilai apa tadi? Adalah nilai dari Bn ya. Nah, di Nas harus pastikan lagi. Nanti kalau misalkan n-nya genap, gimana? Kalau n-nya gasal, gimana? Gitu ya. Nah, kalau n-nya genap, berarti kan min 1 pangkat 2 gitu ya, Dek ya. Min 1. Berarti kan 1 kurangi 1, 0 ya. Berarti berapapun nilai n-nya, kalau genap, min 1 pangkat genap, positif ya. Berarti Bn-nya sama dengan 0 ya. Tapi kalau n-nya ganjil, min 1 pangkat 3, min 1, berarti kan min 1 kurangi 1, min 2 ya, Dek ya. Berarti kan min 2 kali 2, min 4 ya, Dek ya. Berarti kan min 4 per n kuadrat dikalikan pi. Ya, gitu. Untuk n-nya gasal. Itu ya, Dek ya. Oke. Nah, sudah masukkan ya ke fx-nya, Dek ya. Fx tadi rumusnya A0/2 ya, tambahkan sigma n1 tak hingga an cos nx, tambahkan sigma n1 tak hingga vn sin nx ya. Nah ini A0-nya tadi berapa itu A0-nya? A0-nya kita cek ya. A0-nya adalah pi ya, Dek ya. Nah itu A0-nya adalah pi. Pi per Iya. 2. Nah, yang 0 tadi adalah an ya. Nah, bn-nya ini, ingat bn-nya ini yang ada nilainya hanya untuk n gasal ya. Nah, berarti n yang kita Iya. izinkan hanya n gasal, karena selain itu adalah 0. Iya, 1, 3, 5, dan seterusnya ya. Sampai tak hingga, b-nya adalah min 4 per n kuadrat ya. Itu min 4-nya keluarkan aja lah. Yang gak ada, yang gak ada kaitannya sama n kita keluarkan. Ini seper n kuadrat ya. Nah, dikalikan ini, sin n x ya dia. Nah, kita masukkan, kalau misalkan n-nya ganjil, nah ini ya, min 4 per pi, hmm, loh, sebentar ya. Tadi Bn tuh nempel sama cos apa sin ya? Di awal ya. Iya. Bn tuh sin ya, Dek ya? Masa sin? Di awal tadi Bn-nya itu nempel sama apa tadi? Bn. Sebentar, rumusin tadi kita kayaknya miss deh. Kita pastikan dulu ya. Bn-nya sin ya. Bn sama sin. Mm-mm. Nah, Bn sama sin. Nah iya, Bn sama sin, An sama cos ya. Iya. Mari kita cek. Oke. Nah, ini kebalik ini. Nah, ini An-nya yang malah sama sin ini, An-nya. Ini ya, salah ya. Ini Bn ya harusnya ya. Oh, ya. Itu kebalik, Dik. Berarti emang An-nya harusnya harus sama cos. BN sama sin ya? Iya, asalkan Oh. konsisten aja itu ya. Rumus integral sama rumus Oh. Fourier-nya. Kalau kita sudah state an-nya sama cos, bn-nya sama sin, berarti di Fourier-nya juga harus ikut deh. Ini ya, di Fourier-nya. Nah, ini ya. Ini an-nya ya. Itu ya. An-nya sama, tadi, oh sorry, kok bn sih? Ini an ya. Nah, ini. An-nya sama cos, nah ini sudah betul nih sekarang. Nah, ini sudah betul ya. Bn-nya sama sin ya. Nah, bn-nya yang nol. Nah, ini sama cos ya. Nah, jadi kebalik tadi. Kita sesuaikan sama rumus Fourier-nya. Jadi kalau ini AN cos, berarti rumus integralnya AN integral cos. Kalau ini BN sin, berarti BN sama dengan integral sin. Nah, masukkan deh, kalau N-nya ganjil ya, berarti 1/1 kuadrat. Ya, berarti 1 ya, berarti cos X ya. Kalau N-nya ganjil, berarti 3 ya. Berarti itu
plus 1/3 cos 3x ya, Dek, ya. Alias 9 ya. Itu ya. Nah, kalau misalkan n-nya 3 kuadrat itulah ya. Nah, ini 3 kuadrat. Nah, kalau n-nya 5, berarti plus 1/5 kuadrat cos 5x ya. Dan seterusnya. Nah, kita cek. Bener nggak ini? Oh, betul ya. 25, 9 ya. Cos X, cos 3X, cos 5X, min 4pi, pi per 2. Nah, kita cek jawaban kita. Oh, bener ya. Ini berarti ini 9, dan ini 25 ya. Nah, itu ya. Tuh, betul deh. Tuh ya. Ini sudah. Nah, itu. Benar. Ada lagi, deh. Yang nomor 13 Kak. Berarti back ya. Ini. Oke. Oh, ini ya. 2 min X, min 2 sampai 2 ya. Ini. Sebentar. Kita lihat dulu pertanyaannya ya. Itu kok tiba-tiba itu. 13, halaman berapa, deh? 363. Oke, aku bantu cari ya. Halaman 363 Kak. Oke, iya. 363 nomor 13 ya. Iya. Nah, in problem, bisa dilihat ya dia. In problem 11 to 14, parts A and B, ini cuma ada part A-nya doang ya. Yang B-nya nggak ada nih. You are given in each case one period of function. Kita diberikan setiap kasus satu periode dari fungsi ya. Nah, Iya. sketch sketch several periods of the functions. Nah, pertanyaan pertama, sketsa ya, itu sketsa fungsinya ya seperti biasa kayak tadi kita di awal sketsa fungsi dan ekspansikan ini dengan sin cos ya. Berarti nanti kita nyatakan fx-nya 0/2 ya seperti biasa ya. Nah, ingat jangan sampai salah. Tadi an-nya cos, bn-nya sin ya. An cos n omega x n1 tak hingga bn sin n omega x ya. And in a complex exponential Fourier series. Jadi dinyatakan dalam deret deret kompleks deh. Nah, ini ya. Fx-nya itu kompleks itu berarti gini ya. Ini nanti ini min tak hingga sampai tak hingga Cn E pangkat ini ya I omega X ya gitu deh. Oke. Jadi ada 3 tugas nih kita nih gitu ya. Nah, ini. Oke. Nomor 13. Nah, kita coba sketsa dulu deh. Oke, ini fx dan ini x ya. Nah, itu. Oke. Dari min 2 sampai 2 ya. Min 2 sampai 2 ya. Nah, ini. 2 min x. Fx 2 min x ya. Nah, kita ambil kalau misalkan x-nya 0, berarti fx-nya 2 ya, Dek ya. Berarti fx-nya 2 ketika x-nya 0. Ketika x-nya 2, fx-nya adalah 0 ya. Nah, ini. X-nya adalah 0, Dek. X-nya 0, fx-nya 2 ketika
X-nya 2, fx-nya 0. Berarti gini grafiknya. Nah, kalau ketika Oh, X-nya min 2, gitu ya. Nah, ketika X-nya min 2, berarti fx-nya sama dengan 4 ya. Nah, itu. Ketika X-nya 2, fx-nya 0. Ketika fx-nya eh, min 2, fx-nya adalah 4 ya, Dek ya. kok bisa gitu, Kak? Iya dong, dimasukkan X-nya min 2. Iya kan? 2 dikurangi min 2 kan 4. Oh, iya, Iya iya, nggak? iya. 4 ya. Nah, ini 2. Agak tinggi lagi gambarnya berarti ini. Wait, wait. X-nya min, X-nya tuh ketika X-nya 0, fx-nya 2. Ketika, sebentar, ke sini berarti ya. Ketika X-nya min 2, fx-nya min 4. Fx-nya 4. Nah, iya berarti sebenarnya gambarnya agak ke atas sedikit. Nah, ini ya. Wah, ini kurang. Nah, ini kurang ke bawah, Dik. Kita pindahkan dulu ya. Nah, berarti gambarnya agak ke atas, Dik. Tuh ya. Wah, dikurang kurang anu nih gambarnya. Nah, gini kan aja. Nah, gini. Tuh ya. Nah, gini sketsanya. Nah, ini kan 4 ya. Nah, gitu. Jadi itu berulang terus. Nah, itu ya. Itu berulang terus, terus, dan terus, Dek. Nah, itu. Nah, jadi nanti kalau bisa digambar secara periodik ya, berarti nanti ini harusnya, ini kan selisih 4 ya. Ini selisih 4. Nah, periodenya itu jelas 4 ya. Ketahuan di situ ya, Dek ya. Nah, itu. Oke. Berarti nanti bisa digambar lagi sampai 6 ya. Sampai 6. Karena selisih 4 kan periodenya. Nah, ini ya. Periodenya 2 Iya. kurangi minus 2 ya. 4. Berarti 6 nih. Nanti gambarkan lagi. Nah, gitu ya. Nah, seterusnya gambar sampai banyak itu deh. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan dulu dalam dalam deret itu ya. Ini nanti gambarkan lagi sampai min 6 ya, Dek ya. Kita gambarkan dulu dalam deret yang sin cos ya. Baru kita buat dalam apa? Dalam deret eksponensial gitu ya, Dek ya. Oke. Nah, kita ikutin deret ini ya. Ini A0 ini ya, kan berarti kan 2 per T min T per 2 sampai T per 2 ya, Dek ya. Ini fx dx ya, Dek ya. Nah, ini sama dengan periodenya sama dengan 4 ya, Dek ya. Nah, ini berarti kan min 2 sampai 2 ya. Ini fx-nya adalah berapa itu? 2 min x ya. Nah, ini no debat lah, karena enak. Jadi cuma satu grafik gitu ya, nggak dipecah kayak tadi. Nah, ini berarti kan setengah ya. Nah, pecahkan jadi 2, Dek. Berarti ini yang pertama itu 2 dx ya. Yang kedua, integral ini x dx ya, Dek ya. Integral dx ya 2x ya. Berarti ini setengah, ini 2x ya. Yang kedua, integral x dx itu kan adalah setengah x kuadrat ya, Dek ya. Dari min 2 sampai 2 ya.
Nah, ini setengah 2 kali X ya. Ini batas atas ya, 2 kali 2 4 ya. Dikurangi 2 kali min 2, min 4 ya, Dek ya. Ini kan gini, min setengah, 2 kuadrat 4, min 2 pangkat 2, 4 juga ya. Nah, yang ini cancel ya. 0, 4 dikurangi minus 4, 8 ya, bagi 2 ya. Berarti A0-nya sama dengan 4 ya. Itu. Nah, sekalian ya, kita cari AN dan BN ya. Ini. AN tadi ingat-ingat, AN itu cos ya. Nah, ini. AN, ini ya, 2 per T, min apa itu? T per 2, T per 2, Fx, cosinus N omega X ya, dia ya. Dx. Nah, ini. Omeganya tadi adalah, jangan lupa, 2 pi per T ya. Berarti kan 2 pi per T-nya itu adalah 4 ya. Berarti ini pi per 2 kan. Nah, gitu ya. Berarti di sini T-nya adalah 4 ya, dia ya. Ini dari min berapa? 2 sampai 2. Fx-nya adalah 2 min X. Di sini cos n X ya. Sorry. Cos n Px per 2 ya. Nah, ini dx. Gitu ya, dia ya. Nah, ini. Oke. Ini berarti kan setengah ya. Ini eh, bisa kita pakai karakter fungsi ganjil genap lagi ya, dia ya. Min 22, ini 2 cosinus npx per 2 dx ya. Yang suku yang kedua, tambahkan, sorry, dikurangi dengan x ya. Min 2 sampai 2 cosinus npx per dx. Kalau di Ignas mau membuktikan sendiri nggak masalah. Tapi saya tuh prefer pakai cara seperti ini. Kayak tadi ya, cos itu kan fungsi genap ya. Ini kan fungsi genap. Nah, itu ya. Tapi tetap ya. Tapi sebentar, sebentar. Coba kita manual aja lah ya. Saya tuh lebih, yang ini memang fungsi genap. Makanya yang fungsi genap yang depan ini kita bisa jabarkan lagi deh nanti. Nah, cuma yang kedua ini, itu gimana ini? Nah, oke. Coba kita pakai manual lah ya. Biar aku tuh nggak yakin orangnya. Nggak yakinan. Ini yang X ya, ini ya. Nah, ini. X cos NP per 2X ya, deh ya. Nah, kita pilih X-nya, atau gini, kita langsung aja ambil 2 min X ya. Berarti ini turunannya min 1, turunannya 0 ya. Jadi ini kita langsung aja, ini kita buat aja seperti ini, deh. Ini hapus ya. Nah, ini. Kita pakai parsial langsung. Nah, gini ya. Nah, berarti kita integralkan ya. Cos NP per 2 ya, deh ya. Berarti jadinya 2 per NP cos NP per 2X ya. Ini. Integral, sorry, integral cos itu apa? Sin ya. Kok cos lagi? Ini ya, sin. Nah, integral integral sin itu min cos ya. Berarti ini Ya. eh, 2 per np kuadrat, berarti minus ya. Ini cos np per 2 x ya. Nah, itu deh. Integral cos itu positif sin. Berarti ini jadinya minus 2 per np pangkat 3. Nah, oke. 2 min x min 1, 0. Oke. Nah, kita kalikan ya, deh ya. Astaga, aku salah, Rek. Maaf, maaf, maaf. Ini kan sudah nggak dipakai ini. Jadi, nurunkan, integralkannya salah tadi. Sorry, sorry. Jadi, ini kan cos dulu ya. Cos NP per 2X ya. Ini. Integralnya 2 per NP sin NP per 2X ya. Integralkannya lagi. Nah, 2NP kuadrat. Integral sin baru min cos. Ya. Nah, ini. Kalikan silang ya. Ini ya. Positif, negatif ya.
Nah, sehingga ini sama dengan ini ya. Ini kali ini ya. Positif ya. Berarti kan 2 min X dikalikan apa itu, Dek? 2 per NP ya. Hmm. Sin NP per 2X ya. Nah, ini minus kali minus. Positif ya. Hati-hati. Minus lagi. Nah, minus kali minus kali minus. Berarti negatif ya. Nah, ini negatif 2 per NP pangkat 2 cos NP per 2X ya. Batasnya, oh ini laki-laki lupa nih. Jadi 2 per 4-nya ini selalu ketinggalan ya. Ini. Sama dengan sini 1/2 ya. Nah ini. Batasnya dari min 2 sampai 2 ya, Dek ya. Nah ini. Setengah batas yang atas dulu deh. Sebentar. Gini ya. Ini, Dek. Coba kita pakai cara cepat ya. Ini kalau 2 masukkan ke sini. 2 bagi 2 kan 1. Sin NP itu Iya. 0. Ya kan ya? Nah, min 2 ke sini, min 2 bagi 2 min 1, sin min NP itu juga 0. Berarti ini berapapun nilai X-nya, 0 ya. Jadi useless juga tuh suku pertama ya. Nah, nah itu dia yang saya maksud tadi. Bisa pakai integral fungsi genap basal tadi itu. 0, cancel yang suku pertama itu. Gitu ya. Yang ini, tapi yang kedua itu nggak 0 ya. Ini minusnya keluarin ya. Karena di sini ada minus nih. Tapi ini 2 per NP pangkat 2 itu cos ya. Suku yang pertama itu adalah masukkan cos yang positif ya. Cos NP Iya. ya, dikurangi dengan cos minus NP ya, Dek ya. Nah, ini mah nggak usah dijabarkan lagi. Cos NP itu kan min 1/n. Ini min 1/n juga. Karena ini cos NP kan sama dengan cos NP juga. Nah, ini sama juga. Berarti 0 ya. Nah, itu. Nah, ini AN-nya itu 0. Nah, itulah dia yang saya maksud. Nanti ini fungsi Gasal genap. Gunakan teori fungsi Gasal genap ya. Makanya bisa langsung dijadikan 0 kalau di Ignas ini. Nanti di ujian juga gitu. Kalau di Ignas sama dosennya ya. Yang hasilnya sudah pasti 0. Kasih argumen, langsung tek 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 0 ya. Gitu ya. Nggak usah dijabarkan kayak aku gini. Biar gak lama-lama ya. Kalau PN-nya itu tinggal ganti sin ya. 2 per T, Hmm. min T per 2, T per 2, Fx, cos, dan omega X, dx ya. Nah ini. Nah, langsung aja ya. 2 per 4, ini berarti kan min 2 sampai 2, Fx-nya 2 min X, cosinus Nx ya, dx. Gitu deh. Nah, ini kita pinjem aja hasil integral tadi ya, daripada kita ngulang lagi hasilnya. Ini mana tadi? Ini ya. Oh, oh, sorry. Ini sin. Itu. Kok ini cos? Oh, ini sin. Maaf, maaf. Ini sin ya. Kok cos sih? Nah, ingat BN itu sama sin ya. Iya sih. Ah, ah, sin ya. Ya, kita integralkan lagi dong. Hmm. Ya, nggak apa-apa. Ini ya. 2 min X, sin X ya. Integralkan, turunkan, min 1, turunkan 0. Integral, oh, sorry, salah. Bukan NX. Omega-nya tadi itu kan NP per 2 ya. Tapi ini salah ya. Ini NP per 2 ya. Nah ini, keliru-keliru. NP per 2 X dx. Karena omeganya adalah P per 2 ya. Integral sin itu adalah super N min cos ya. Nah, jadi, sorry ini lagi-lagi belum update ini. Ini adalah NP per 2 X ya. Ini berarti cos NP per 2 X ya. Integral cos itu positif sin ya. Berarti ini juga salah ini. Bukan super N, tapi min 2 per NP ya. Nah, integral cos itu adalah sin ya. Tapi ini min positif sin ya. Ini kuadrat sin NP per 2 ya. Kalikan, kalikan ya. Ini positif, negatif ya. Gitu ya. Nah, ini positif kali negatif, ya negatif deh. Berarti ini negatif 2 min X kalikan 2 per
NP cos NP per 2 X ya. Nah, yang ketiga, ini negatif kali negatif kali negatif. Negatif ya. Berarti ini 2 per NP pangkat 2 dikalikan apa itu? Sin NP per 2 ya. Nah, gini ya, Dek, ya. Atasnya dari min 2 sampai 2. Lagi-lagi, kalau N-nya 2, masuk ke sini, 2 bagi 2, 1 ya. Sin NP 0. Ini min 2 Ya. juga sama. Jadi cancel ya. Jadi hanya suku yang pertama nih, yang nggak cancel nih. Minus ya. Ini keluarkan ya. Berarti kan suku yang pertama, 2 kurangi 2 ya. Nah, ya udah, ini kalikan berapapun ya, 0. Nah, ini cos NP ya. Nah, ini sudah, ini 0 ya. Suku yang kedua, ini min 2 kurangi minus 2 ya. Ini cos, oh sorry, 2 NP-nya lupa. Ini 2 per NP cos, berarti kan min 2 bagi 2 ya. Berarti min NP ada ya. Nah, gitu. Cos min NP itu kan min 1 pangkat N ya. Ini 2 kurangi min 2 itu kan min, positif 4 ya. Min kali min positif ya dia. Berarti 4 dikalikan 2, 8 per NP kalikan min 1 pangkat N. Gitu ya. Ah, sorry, ini bukan 8. Ini kan pangkat 2 ya. Oh, enggak ya. Oh, betul, betul, betul. Maaf, maaf, betul, betul. Ya, 8 per NP min 1 pangkat N ya. Nah, Ya. salah lagi nih. Salah nih. Kenapa? Ini 2 per 4-nya lupa lagi. Nah, ini ya. Ini coret 1, coret 2 ya. Berarti ada setengahnya nih di depan. Ini ya, setengahnya di depan ini. Kebiasaan ini. Selalu lupa. Berarti ini min setengah kali 8 ya. Berarti ini 4 ya, Dek ya. Nah, itu. 4 per NP min 1 pangkat N ya. Tapi ini nggak ada kuncinya sih. Jadi kita nggak tahu benar salahnya ya. Semoga benar ya. Nah, yang ada nilainya tadi dengan fx itu adalah A0 per 2 ya. Nah, Bn-nya itu sama sin ya. Berarti AN-nya sama cos. Ini AN cos N omega X. Sorry. NP per 2X ya. Tambahkan yang Bn ya. Bn sin NP per 2X ya. AN-nya kan 0 ya. Bn-nya ya nggak 0. Nah, A0-nya tadi adalah A0-nya adalah 4 ya. Bn-nya 4 per NP min 1 pangkat N. 4 per 2, ini Bn-nya tadi 4 per NP min 1 pangkat N ya. Berarti dari sini 4 per Pi ya, Dek ya. Nah, ini sigma N, dan itu berlaku untuk semua N ya, ganjil genap ya. Berarti 1 sampai tak hingga 1 N min 1 pangkat N sin ini ya. Nah, gini. Gitu, Dek. Gitu ya. 4 bagi 2, 2 ya. 2, 4 per Pi ya. Sigma N1 sampai tak hingga min 1 pangkat N per N. Nah, ini ya, sin NP per 2 X ya. Nah, itu. Gitu, Dek. Oke. Perintah yang ketiga adalah ini ya, menyatakan dalam deret kompleks ya. Nah, itu. Ya. Nah, gampangnya gini aja. Kompleks itu apa artinya? Dek? Ada eksponensialnya ya. Kita nggak usah pakai rumus integralnya bisa. Sin-nya itu jadikan itu, Dek. Nah, pakai cara yang Mas tadi ya. Ingat, sin kotak X itu sin kotak ya. Itu rumusnya adalah apa, Dek? I pangkat I kotak minus E pangkat minus I kotak dibagi dengan 2I ya. Nah, sehingga kalau saya punya sin NP per 2X, which is ininya adalah kotak, bersama dengan E pangkat I NP per 2X minus I pangkat I NP per 2X ya. Dibagi apa? Dibagi 2, 2I ya. Nah, itu. Nah, oke. Ya udah, berarti ini kan fx-nya toh. Itu ya. Nah, berarti ini bisa diikas jadikan lagi ya. Ini 2,
plus 4 per Pi min N1 tak hingga min 1 pangkat N per N ya. Nah, itu jadinya berapa itu? Jadinya itu adalah P pangkat I NP X per 2 ya, Dek ya. Min E pangkat minus I NP X per 2 ya. Nah, ini dibagi dengan 2I ya. Nah, 2I N itu. Nah, ini kita bisa pecahkan jadi dua part lah ya. Part yang E pangkat positif dan negatif ya. Dua, ini bisa dicoret ya, Dek ya. Coret, coret 2 ya. Seperti ini, 2 per Pi, ada I-nya ya. I-nya ini keluarkan ya. PI gini ya. Suku yang pertama, suku yang positif ya. Ini berarti kan E pangkat I, atau gini ya. Ini minus 1 pangkat N per N ya. Dikalikan sama itu, Dek. E pangkat I NP per 2 X ya. Suku yang kedua, Dek, itu adalah apa ini? E pangkat N sama dengan 1 tak hingga min 1 pangkat N per N E pangkat minus I NP per 2 X. Tapi hati-hati, ini belum benar ya. Kenapa? Karena bentuknya itu harus seperti ini, Dek. Bentuknya itu harus seperti ini. Ini ya, minta hingga sampai tak hingga. Itu masalahnya. Nah, caranya gimana? Caranya coba kita permainkan lah ya. Kita permainkan suku yang ini, kita transformasikan, Dek. Nah, gimana kalau misalkan N-nya itu kita jadikan minus N ya. Nah, sehingga ini variabel minus N itu berubah jadi N gitu ya. Di N itu jadi negatif. Gitu, Dek. Nah, gitu ya. Coba kita ubah ya. Nah, sehingga nanti sigmanya itu juga juga berubah. N sama dengan satu jadi N dari min satu ya, Dek ya. Berarti kalau misalkan N sama dengan satu ini berubah jadi N min satu ya. Kalau N yang tak hingga, ini berubah jadi N minus tak hingga ya. Nah, itu. Jadi ini transformasi sigma ya, Dek. Ignas ya. Fx itu 2 plus 2 per pi ya. Ini, oke. Suku yang pertama itu kan ini ya. Sigma N1 tak hingga min 1 pangkat N per N ya, Dek ya. Nah, ini. Nah, berarti ini kan gini ya. I pangkat I NP per 2S. Nah, ini. Berarti sigmanya tuh bertukar sekarang. Dari min tak hingga, ya, ini ya. Kan batas itu kan dari kecil sampai ke yang besar, Dek. Min tak hingga sampai 1. Ya, itu. Nah, 1 kan lebih besar. Min 1, maaf. Ya, min 1 ya. Nah, itu. Nah, batasnya ini min 1 pangkat N ya. Ini, nah, jadi kan gini, min 1, loh mas, kan itu kan min 1 pangkat min N. Iya, berarti kan gini, min N ya. Ini N-nya jadi min N kan. Ini kan gini. Ini E pangkat minus IN itu jadi E pangkat minus positif ya. I NP per 2 X jadi ya. Nah, gitu. Oke, coba kita teruskan lagi. Penyederhanaannya bagaimana ini? Oke, masih perhatikan suku yang kedua ya. Ini, suku yang ini deh. Nah, kan gini ya. Berarti kan ini sama kayak min 1 pangkat minus 1 pangkat N kan. Yang bawah ini per N ya. Min 1 pangkat minus 1 itu ya min 1 juga. Nah, ini dibagi, eh, min 1 pangkat minus 1 berapa, Dek? Minus 1 pangkat minus 1 ya. Berarti kan 1 per min 1 ya, Dek ya. Min satu. Min satu. Iya, min 1 ya. Nah, itu, 1 per min 1. Berarti kan min 1 ya. Min 1 pangkat N ya. Ini per min N ya. Itu.
Selanjutnya, oke. Tadi itu minus ya, ada minusnya nih. Mm-mm. Oke, yuk, yuk, sedikit lagi yuk. Pokoknya harus simplify. Ini sigma N1 tak hingga N1 pangkat N, berarti ini ya, ini pangkat I, NP per 2X ya. Berarti ini minus nih. Ini N dari minus tak hingga sampai N sama dengan minus 1 ya. Ini minus 1 pangkat N per N. Nah, ini ya, gitu deh. Nah, ini ya. Nah, itu. Nah, oke, 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 oke. Nah, sekarang ini batas sigmanya. Nah, boleh digabungkan ini, Dek. Ini, ini ya, mana ini? Ini sama ini kan bisa dilebur ya. Jadi N sama dijabel sampai N sama dengan 1 bisa dilebur nih. Jadi gini. Berarti ini 2 plus 2 PI ya. Nah, itu. Ini. Berarti kalau dijadikan satu, Dek, itu bisa, bisa kalau itu sudah bisa dijadikan satu sekarang. N sama dengan N, oh sorry. Berarti cancel ya, habis ya. Habis batasnya ini, berarti bisa dari minta hingga sampai tak hingga ya. Itu. Minta hingga, ini ya. Minta hingga sampai tak hingga ya. Ini satu pangkat N per N dipangkat I NP per 2 X ya. Nah ini. Nah ini 2 per PI jadikan min 2 I per P ya. Kan I-nya bisa naik ke atas berarti jadi minus nih. Berarti ini jadinya 2 min 2 I per P sigma minta hingga sampai tak hingga. Nah ini selisih kita sudah berhasil nih. Ini satu pangkat N per N dipangkat I NP per 2 X ya. Sehingga fx-nya ini duanya keluarkan ya. 2 1 min I per P ya. Nah ini sigma. Nah ini ya. P pangkat I NP per 2 X ya. Nah ini sudah betul. Bentuk ini sama dengan bentuk ini. Ini ya. Nah mau pakai cara CN nanti bisa coba sendiri ya. Untuk mau pakai cara CN. Ini nanti kalau mau coba cara CN hasilnya harus sama deh. Nah ini ya. Nanti itu pakai itu juga ya. 2 per T min T per 2 T per 2 ya. Fx P pangkat minus I N omega X dx. Iya, kalau mau pakai cara apa namanya? Cara integral. Iya. Kalau saya sih lebih suka pakai cara transformasi seperti ini. Pasti hasilnya harus sama ya nanti ya. Gitu. Oke, ada lagi? Atau cukup? Kalau besok les lagi bisa nggak? Oke, boleh ya. Nanti aku beritahu jamnya itu ya. Gitu. Oh, ya. Mungkin antara siang atau siap-siap. Bisa aku kabari ya. Oke ya, gitu dulu ya. Oke. Oke, Makasih, Kak. sampai jumpa besok deh.